konsumen ini ada konsumen antara dan konsumen akhir. Apa perbedaannya? Ya, konsumen antara dia biasanya untuk memperdagangkan kembali barang tersebut, produk tersebut yang dia beli. Sedangkan konsumen akhir dia memakai, memanfaatkan barang atau jasa tersebut. Jadi kasarnya perbedaannya ada komersil dan non-komersil. Ada ingin mendapatkan keuntungan. Kalau konsumen antara, ya, dia menjual kembali kasarnya seperti itu kan ya. Sedangkan konsumen akhir, dia memakai untuk dirinya sendiri. Oke, mangga lanjut. Ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk meningkatkan upgrade ilmu teman-teman di Koncer ini gitu ya. Belum? Kita lanjut ke pelaku usaha ya. Di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini ada pelaku usaha. Siapa itu pelaku usaha? Setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ya, jadi bisa perorangan ataupun bisa suatu badan usaha. Dia bisa yang berbadan hukum ataupun yang bukan badan hukum. Teman-teman bisa lihat yang berbadan hukum apa saja. Ada PT contohnya ya. Ada koperasi. Sedangkan yang bukan badan hukum ada CV, persekutuan perdata, dan firma. Jadi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Oke, lanjut. Enggak? Oke. Coba teman-teman di sini sudah tahu belum nih kira-kira apa hak dan kewajiban dari konsumen serta pelaku usaha? Nah, kira-kira nih, Rizky lagi deh. Apa nih yang Rizky tahu? Hak yang diterima oleh ini konsumen ya Bu ya? Konsumen boleh, pelaku usaha boleh yang Rizky tahu. Hak yang diterima oleh konsumen itu kita mendapatkan barang yang sesuai. Oke. Terus juga kalau untuk kewajiban kita sebagai konsumen membayar sesuai dengan alat transaksi yang sudah ditentukan Bu. Oke. Terima kasih Rizky. Setidaknya Rizky benar sudah paham sedikit, sudah mengerti. Oke, kalau kira-kira nih yang lain, Alfa Riandra Neng. Kira-kira apa nih Neng, hak dan kewajiban yang Neng tahu Neng? Hak konsumen itu, jadi kita tuh, ya Bu, kayak nerima barang itu dengan secara kemasannya itu baik Bu, terus nggak bocor misalnya Bu. Terus kewajibannya itu selain membayar, selain membayar pasti kewajibannya salah satunya yang tadi lihat nih produknya komposisinya apa saja gitu kan yang membaca si label tersebut gitu ya Neng ya. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Nih, yang tadi Neng Alfa Riandra dan Rizky sebutkan ya. Ada hak konsumen di pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Ya. Apa nih haknya? Contohnya, ketika teman-teman naik travel misalnya ya, ataupun kendaraan umum, punya hak untuk keselamatan. Berarti drivernya, si pelaku usahanya ini ya wajib melindungi kita. Salah satunya gimana?
dengan tidak membawa mobilnya itu secara ugal-ugalan, ya. Lalu misalkan ojek online gitu ya, ojek gitu naik motor gitu kan, keselamatannya gimana? Ya kita pakai helm dengan ya hak kita minta disediakan helm. Lalu misalkan dalam mengkonsumsi suatu barang, hak kita untuk merasa aman, merasa selamat. Barang tersebut komposisinya memang harus yang berkualitas baik. Ya, dari produk-produk yang terbaik. Ya, itu salah satunya. Lalu ada hak untuk memilih barang dan atau serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Jangan sampai ketika kita membeli suatu barang, kita sudah menyepakati berapa harga barang tersebut, malah tidak sesuai. Ya, yang dijanjikan mendapatkan produk dari sutra misalnya ya, ternyata bukan sutra gitu kan. Ataupun misalkan kain yang katanya kalau misalkan dicuci tidak mengkerut, ternyata pas kita beli mengkerut. Ya, ini salah satunya lagi. Lalu ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Ya, ini nih banyak kan sekali terjadi. Ya, jadi kita sebenarnya punya hak dari barang yang akan kita beli. Apakah ini informasinya sudah benar atau tidak? Jujur atau tidak? Jadi kita punya hak. Lalu ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Ya, ini teman-teman pasti juga pernah dengar beberapa ataupun di antara teman-teman sering ada kecolongan gitu ya dari produk yang dibeli tidak sesuai. Jadi teman-teman punya hak untuk mengeluhkan, untuk komplain ke pelaku usaha tersebut. Lalu ada lagi hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Ya, secara patut. Jadi, ketika teman-teman ini mendapatkan suatu kasus, suatu permasalahan, teman-teman punya upaya untuk mendapatkan